pandemi COVID-19 cukup menguras keuangan nasional. Imbasnya, keuangan APBD di tingkat provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia ikut terkuras. Untuk gelombang kedua, Pemda Timur Tengah Selatan terpaksa harus menguras keuangan APBD tahun 2020 mencapai angka 159 miliar rupiah lebih setelah pada gelombang pertama APBD yang terkuras untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar 33,5 miliar rupiah. Langkah yang diambil Pemda Timur Tengah Selatan ini adalah bagian dari tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Keuangan yang terbit tanggal 16 April 2020. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Penanganan pandemi COVID-19 cukup menguras keuangan nasional. Imbasnya, keuangan APBD di tingkat provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia ikut terkuras. Untuk gelombang kedua, Pemda Timur Tengah Selatan terpaksa harus menguras keuangan APBD tahun 2020 mencapai angka 159 miliar rupiah lebih setelah pada gelombang pertama APBD yang terkuras untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar 33,5 miliar rupiah. Langkah yang diambil Pemda Timur Tengah Selatan ini adalah bagian dari tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Keuangan yang terbit pada tanggal 16 April 2020. Usai memimpin rapat terbatas di Sekretariat Tim Gugus Percepatan Pencegahan COVID-19 Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bupati Epi Tahun kepada Kabar Limurai menjelaskan, pandemi COVID-19 sangat berdampak pada sejumlah sektor, termasuk sektor keuangan APBD. Setelah menguras APBD 33,5 miliar rupiah, kini Pemda Timur Tengah Selatan terpaksa harus menguras lagi APBD sebesar 159 miliar rupiah lebih bagi penanganan pandemi COVID-19. Langkah ini dilakukan pemerintah daerah menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan yang terbit pada tanggal 16 April 2020 lalu. Menurut Bupati Epi Tahun, jika Pemda tidak menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka pemerintah pusat akan menutup transfer dana ke daerah. Masih menurut Bupati Epi Tahun, besaran dana yang terkuras dari APBD tahun 2020 untuk gelombang kedua adalah dana alokasi umum atau DAU sebesar 87,6 miliar rupiah, dana alokasi khusus atau DAK sebesar 72,8 miliar rupiah, dan dana desa sebesar 2,8 miliar rupiah. Terkait pemanfaatan dana COVID yang telah dialokasikan pemerintah daerah, Bupati Epi mengatakan, pemanfaatannya merujuk pada rencana kebutuhan biaya atau RKB oleh masing-masing lembaga yang tergabung dalam tim gugus COVID-19. Di bagian lain, Bupati Epi Tahun menghimbau masyarakat asal Kabupaten Timur Tengah Selatan yang berada di luar daerah untuk menahan diri dan tidak pulang ke kampung halaman sampai kondisi penanganan COVID-19 benar-benar pulih. Bupati Epi juga menghimbau umat muslim di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk tidak menjalankan ibadah secara berjamaah jelang dan saat bulan suci Ramadan, tapi menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Hal ini sesuai arahan dan anjuran dari pemerintah pusat. Khusus untuk PTS, kami dana untuk penanggulangan COVID ini, kami pertama alokasikan 33,5 M. Semua proses sudah selesai, SE sudah beres, dan sudah penyesuaian oleh SKPD yang dananya dipotong. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat lagi pemotongan atau harus dipotong itu sesuai dengan PMK 35 dari Kemenkeu. Kita potong kurang lebih 159 miliar. Pemotongan 159 miliar itu terdiri dari dana DAU itu 87,6 dana DAU, sedangkan dana DAK 72,8 dan dana desa 2,8. Jadi dana ini dipotong semua untuk artinya tidak dimanfaatkan. Nah, apabila Pemda tidak melaksanakan ini, Pemda tidak mendapat transfer daerah.
Jadi kita lebih parah lagi. Karena uang semua kan dikendalikan dari pusat. Jadi yang kita sudah coba itu sudah rasionalisasi dan kita sudah SA. Memang di mana-mana ada pengeluhan, tapi kita tidak bisa berbuat banyak. Saya ucapkan terima kasih dan kepada semua pihak, baik itu di tingkat provinsi, dari Jakarta atau kabupaten, kita menghormati protokol kesehatan. Yang pertama, di dalam mudik ini kita berharap untuk tidak mudik. Tidak boleh mudik kembali ke kampung. Jika sayang keluarga, sayang istri, sayang suami, sayang anak, sayang keluarga, jangan mudik. Kita menunggu sampai situasi ini benar-benar pulih baru boleh kembali ke kampung. Yang berikut juga kita himbau memang kepada umat muslim di seluruh daerah ini untuk ibadah dari rumah saja. Dan dari tadi Pak Kapolres sudah ketemu dengan Ketua MUI dan juga pengurus masjid di Sekota Soin CTTS ini, dan mengingatkan untuk nanti bulan puasa ini sembahyang semua dilaksanakan di rumah. Dan juga kepada semua masyarakat di area Kabupaten Timur Tengah Selatan ini, jika ada orang, tetangga, saudara, keluarga yang datang dari daerah yang zona merah atau daerah terpapar, mohon untuk disampaikan kepada petugas kesehatan terdekat atau sampaikan informasi ke pemerintah setempat, sehingga kami dan pemerintah kabupaten bisa mengambil langkah-langkah untuk memberikan perhatian, memberikan penanganan atau memberikan perawatan jika memang sudah sampai. Polcelere Kabar Limorai mewartakan.